Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PMPI minta Mendagri copot PJ Gubernur Maluku Sadalili karena diduga terlibat kasus. DPW Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia atau PMPI Maluku meminta Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian agar mencopot penjabat Gubernur Maluku Sadalili. Ketua DPW PMPI Maluku, Risman Solisa, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi, pelaksanaan reboisasi di Kabupaten Maluku Tengah, dan kasus penggunaan anggaran COVID-19 di Provinsi Maluku yang menyeret nama Sadalili hingga saat ini belum ada titik terang. Dijelaskan anggaran COVID-19 yang dikorupsi tersebut masuk dalam dana belanja tidak terduga atau BTT. Anggaran itu ditampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Maluku. Atas temuan itu, tim jaksa melimpahkan penanganan kasus ke bidang pidana khusus Kejati Maluku. Menurut Solisa, kasus ini menarik perhatian publik sehingga dia berharap Kejati segera memeriksa Sadalili. Selanjutnya, Tribuners, jika dua kasus jumbo ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi daerah dan pemerintahan di Provinsi Maluku. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PMPI Maluku Akbar Hatapayo menyatakan bahwa penjabat Gubernur Maluku Sadalili telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang daerah pasal 76 ayat 1 terkait dugaan kasus korupsi dana penanggulangan bencana COVID-19 dan dana reboisasi hutan di Maluku Tengah. Akbar membeberkan total anggaran dugaan korupsi senilai 21,5 miliar, yakni 19 miliar pada anggaran COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2021, dan anggaran pembuatan rumah tanam hutan rakyat tahun 2022 milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sementara itu, penjabat Gubernur Maluku Sadalili yang dikonfirmasi tribunambon.com belum menjawab. Saat proyek itu bergulir, PJ Gubernur saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Kami DPW PMPI Maluku ingin menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat Maluku. Untuk itu, kami harap dalam hitungan hari terdekat pihak Kejati juga memastikan akan memanggil PJ Gubernur Maluku untuk dimintai keterangan dalam dua kasus tersebut. Jika dua kasus jumbo ini dan sampai saat ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi daerah dan pemerintah di provinsi. Berita selanjutnya terkait kronologi penyerangan rumah Ketua DPRD Maluku Tenggara, pelaku bawa parang dan tumbak. Rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra Minsuri Kudupun diserang segerombolan orang tidak dikenal Sabtu 13 Juli 2024 malam. Kepada tribunambon.com Rabu 16 Juli 2024, istri Minsuri, Masad Al-Mohdar, menuturkan saat kejadian sang suami sedang berada di kota Ambon, sedangkan di rumahnya hanya ada dirinya beserta 3 orang anak dan 7 orang kerabat termasuk seorang security. Segera pukul 23.10 waktu Indonesia Timur, terdengar suara keributan hingga bunyi pecahan kaca. Dengan paniknya, dia pun keluar kamar hendak melihat apa yang terjadi dan menemukan pecahan kaca sudah berserakan di lantai. Juga terdengar teriakan sahut menyahut dari luar rumahnya. Sigap dia dan kerabat lainnya langsung menyelamatkan diri dengan melompat pagar samping rumah. Selanjutnya, tidak berlangsung lama terdengar letusan tembakan aparat keamanan mencoba menghalau aksi gerombolan OTK itu. Menurutnya, gerombolan OTK berjumlah puluhan orang dengan menggunakan penutup wajah. Mereka juga membawa alat tajam berupa parang dan tombak. Diketahui Tribuners, Polres Malra telah mengamankan 2 pelaku penyerangan. Sementara itu, Kapolres Malra AKBP Frans Duma saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui pesan singkat WhatsApp tidak menanggapi.
dengan musibah ini, Koton juga saya tahu kalau nanti jadinya begini. Karena selama ini kan dong bakalai selama ini cuma di depan rumah saja, dong saya kenal kalau rumah ini dan rumah sebelah. Nah, malam minggu itu baru beta dengan anak tidur di dalam di kamar sebelah, untung juga alhamdulillah dong saya lempar jendela samping di depan rumah. Itu cuma lempar bagian samping. Nah, karena dong lempar terlalu besar sampai batu masuk, makanya beta dapat dengar anak-anak ada main itu. Kita baru mau taruh kepala. Nah, beta anak 2 cewek masih main boneka kan. Nah, beta bilang tidur sudah, tapi dong baru mau tidur sudah dan biar saya dulu. Nah, beta taruh kepala, beta kaget, bunyi batu masuk memang. Nah, beta dengar, batu ini bunyi kayak dekat. Nah, beta bangun melihat. Beta keluar sampai sih beta ngintip dari sini. Tadi batu sudah lempar di situ, kaca-kaca sudah tampias. Ya Allah, dong lempar ke rumah langsung sudah beta 1, 2, 3 beta masuk ke kamar dari anak 2. Nakia, Nona, laki, ayo kita lari, baru bakal lari. Kita bertarik kakak perempuan di sebelah kamar, kakak ambil barat, beta yang kecil kan baru 2 tahun, tahun lebih. Kita bertarik, ambil adik sudah lari. Nah, dia anak juga ada perempuan, anak kecil kan SMP kelas 1, dia belum 3 di kamar sebelah, atau 3 di kamar sebelah. Siap. Berita selanjutnya, Tribuners BPN Maluku luncurkan layanan berbasis elektronik di 5 kantor pertanahan. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Maluku meluncurkan layanan elektronik pada 5 kantor pertanahan di daerah itu, Rabu 16 Juli 2024. Kelima kantor pertanahan tersebut yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, Buru, Seram bagian timur, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala BPN Provinsi Maluku Francisca Vivi Ganggas menyampaikan, dengan peluncuran ini BPN kini memasuki babak baru. Babak di mana peralihan layanan dari manual ke sistem elektronik. Vivi menjabarkan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Perubahan bentuk sertifikat menjadi dokumen elektronik merupakan lompatan yang sangat besar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang berpengaruh pada seluruh pelayanan pertanahan di masa depan. Kelima kabupaten atau kota ini menjadi pilot project layanan elektronik BPN Provinsi Maluku. Selain peluncuran, Kanwil BPN Provinsi Maluku juga mensosialisasikan layanan elektronik kini kepada stakeholder, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota secara hybrid, yaitu tatap muka dan virtual. Vivi berharap semua stakeholder yang hadir dalam kesempatan itu dapat ikut menyampaikan layanan elektronik tersebut ke jajarannya di masing-masing daerah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi layanan elektronik yang disampaikan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Provinsi Maluku, Dasi Cipto Nugroho. Dalam paparannya, Dasi menyampaikan terkait manfaat, keamanan data dan autentifikasi, serta implementasi layanan elektronik. Terkait implementasi layanan elektronik ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jane Florence Tehu Peiroi, mengaku kota berjuluk manusia ini siap melayani. Sebesar itu mendukung kami dalam rangka pelayanan sertifikat bukan. Ini memang untuk Provinsi Maluku agak terlambat, tetapi kami memang sengaja mempersiapkan itu dengan lebih baik. Sekali kami launching, bukan hanya 1, tapi sekali kami launching 5 kantor pertanahan. Jadi menurut kami terlambat yang berkualitas. Dan akhir bulan ini kami akan menyelesaikan untuk sisa kantor pertanahan yang lain. Jadi seluruh Provinsi Maluku pada bulan Juli ini akan seluruhnya
kami akan launching layanan sertifikat. Jadi tidak hanya di 5 ini. Kami akan memulai mungkin hari ini langsung bisa akan terbit sertifikat elektronik. Yang pertama mungkin dari Kota Ambon sudah bersiap. Dan selanjutnya saya berharap juga teman-teman dari media untuk bisa juga turut mensosialisasikan layanan terbaru kami, layanan sertifikat, layanan elektronik di 5 kantor pertanahan ini. Kita upload yang dalam launching layanan pertanahan. Terima kasih Bukan. Satu jamaah haji Maluku Tengah gagal pulang karena sakit masih dirawat di Arab Saudi. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan gagal pulang ke tanah air setelah mengalami sakit selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Jemaah haji tersebut Hadijah Elilumakapul, 85 tahun, warga desa Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. PLH Kasih Penyelenggara Haji Kemenak Maluku Tengah Zulkarnain A. Subandi mengatakan, Khadijah saat ini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit King Arafat Jerman, Kota Madinah, Arab Saudi. Selain Khadijah, ada satu jemaah haji lainnya yakni Ayuni Kelihu, 84 tahun asal desa Angus yang juga mengalami sakit. Namun Ayuni dirawat di Rumah Sakit Lemina, Kota Ambon. Ia menuturkan dalam perjalanan ibadah haji kali ini ada 2 jemaah haji asal Maluku Tengah yang meninggal dunia. Mereka masing-masing almarhum H. Gustiari Pawai asal desa Tamilo, Kecamatan Amahai, dan almarhum H. Hamid Latukonsina asal Dusun Ori, desa Pelau, Kecamatan Pulau Haruku. Keduanya telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Diberitakan sebelumnya bahwa jemaah haji asal Maluku Tengah telah tiba di Kota Masohi Selasa 16 Juli 2024 siang tadi pukul 12.50 waktu Indonesia Timur dan telah dilakukan seremoni penjemputan oleh Pemkab Maluku Tengah di Gedung Islamic Center Kota Masohi. Jalan yang membaik dan mudah-mudahan memberikan berkah, rahmat, hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Allahumma ya mu'adhi wa amal salihan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah kami. Kita ke berita terakhir, Tribuners, orang tua di Maluku wajib tahu susu kental manis bisa picu stunting. Masyarakat Maluku diingatkan untuk tidak sering mengkonsumsi susu kental manis atau SKM untuk mencegah terjadinya peningkatan stunting. Pasalnya mengkonsumsi SKM secara berlebihan dapat memicu terjadinya peningkatan stunting. Salah satu dampak dari pemberian SKM pada anak adalah diabetes dan stunting. SKM tidak bisa dijadikan pengganti susu karena kandungan gizinya tergolong rendah, bahkan cukup berbahaya untuk kesehatan balita. Kandungan gula yang cukup tinggi membuat anak lebih cepat kenyang. Hal tersebut membuat mereka enggan mengkonsumsi makanan lain guna memenuhi kebutuhan gizi. Untuk itu, Tribuners, penjabat Gubernur Provinsi Maluku Sadalili meminta Dinas Kesehatan atau Dinkes untuk membantu mensosialisasikan terkait pentingnya makanan dan minuman yang bergizi ke masyarakat. Permintaan itu disampaikan Sadali setelah mengetahui bahwa kental manis bukanlah susu. Malah jika dikonsumsi secara berlebihan sejak kecil, itu dapat berpotensi menyebabkan anak terpapar stunting. Diketahui persoalan kental manis telah menjadi sorotan publik sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan peraturan BPOM nomor 18 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Melalui regulasi tersebut, BPOM melarang penggunaan kental manis sebagai pengganti susu dan sumber gizi serta larangan penggunaan visual anak di bawah 5 tahun untuk label maupun iklan promosinya. Terbaru, BPOM juga mengesahkan peraturan BPOM nomor 26 tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan takaran saji. Sebelumnya pada label kemasan pertakaran saji kental manis adalah sekitar 48 gram. Dalam peraturan terbaru, BPOM mengurangi menjadi 15 hingga 30 gram. Makanya masih iya. Pas baru lahir. Kalau yang udah Umur berapa, Bu?
Tapi harus setiap hari dipantau, tidak hanya jadi dilihat. Kepada anak. Ini untuk apa sama ini? Baik, Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.